Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Perkenalin, nama gue Topan. Kebetulan tinggal di daerah Bandung. Iya, gue kebetulan juga wali santri dari pesantren yang lagi viral, Ma'had Az-Zaitun. Tujuan gue bikin video ini sebenarnya sih semacam kayak bukan klarifikasi ya, cuman mau sharing info mengenai kabar-kabar yang menurut kita ini hoax semua gitu loh, terutama tentang santri. Kalau tentang yang lain-lain, gue nggak punya kemampuan buat ngejawab. Tapi kalau tentang kehidupan para santri ya, insya Allah gue mau sharing hal itu. Jadi gini, bro and sis semuanya. Jadi kebetulan anak gue punya anak dua-duanya di sono. Yang pertama cewek, kelas sekarang tuh kelas 11 atau kelas 2 SMA. Yang kedua sekarang kelas 7 atau kelas 1 SMP. Mereka masuk itu dari kelas 4. Berarti kurang lebih gue jadi wali santri sekitar 7 tahun lah, 7 tahun sampai 8 tahun lah kurang lebih. Sebenarnya sih isu-isu yang sering beredar gini sih gue udah sering dapet ya, especially ketika penerimaan santri baru begitu. Ya banyak ada upaya-upaya supaya orang nggak, penerimaan santri di sana nggak begitu banyak banget gitu loh, ya kan. Jadi gue pengen jelasin dulu nih tentang bagaimana nih perilaku anak gue selama di sana gitu. Karena kan tuduhannya kan masif tuh, gila banget tuduhannya. Wah, yang paling keji juga ada gitu tuduhannya gitu loh. Jadi gue ngeliat udah terlalu liar gitu. Gue sih nggak bisa 24 jam ada di sana, dan apalagi di sana semenjak COVID 2020 tuh orang tua nggak bisa ke sana. Artinya di sana itu benar-benar lockdown. Jadi prokes aja itu di sana sangat ketat. Sampai terakhir kemarin ini gue masukin anak gue ke sana yang SMP yang kelas 7 tuh gue masih di swab. Masih di swab. Gue ngecek positif apa negatif. Itu saking ketatnya prokes di sana, jadi nggak main-main gitu loh. Terus ya ketika gue perhatiin nih semuanya anak gue nih, kalau kan semua kalau dilihat santri itu anak itu kalau kelihatan perilaku ketika dia pulang, ya kan, normal, semua pulang normal, sholat subuhnya waktunya sama, zuhur waktunya sama, sholat Jumat ya dia sholat Jumat yang cowok, kalau yang cewek ya dia paling sholat zuhur kalau udah di rumah. Cuman kan kalau di sana kan di masjid, ya kan, normal aja gitu loh, baik-baik aja. Jadi kalau ada yang mengatakan tuh, gue pernah dengar satu konten yang mengatakan, katanya santri Zaitun itu kalau pernah ada salah satu santri gara-gara bajunya dicuci sama ibunya, wah itu udah nggak boleh lagi dipegang tuh bajunya, karena bapak ibunya belum sealiran sama dia, belum sealiran, jadi haram dipegang. Ada tuh satu konten tuh ustadz lagi yang bikin konten itu gitu loh. Menurut gue itu udah terlalu sih ya. Anak gue itu dua-duanya gak ada yang kayak begitu, sama sekali gak ada.
yang kalau bajunya dicuci nih sama bini gue, sama emaknya, dicuci terus karena dia tidak sesuai dengan alirannya dia, wah itu haram dipegang. Dia marah-marah sama ibunya, nggak pernah, nggak ada kayak gitu sama sekali. Kenapa gue bilang nggak ada? Gue udah hampir 8 tahun jadi wali santri gitu loh. Semua baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Jadi normal-normal aja anak gue. Kalau ada yang mengatakan lagi, yang paling keji itu masalah jinah bayar 2 juta itu loh. Itu gue garis bawahi banget ya. Jadi begini, itu impactnya luar biasa guys. Lu semua yang percaya tentang santri Zaitun bisa dipakai asal bayar 2 juta, penebusan dosa asal bayar 2 juta, itu yang mengatakan itu benar-benar orang keji menurut gua. Lu bayangin kalau seandainya nih anak perempuan gua digituin orang, coba, Pan, anak lu bisa dong dipakai bayar 2 juta. Gimana nggak emosi? Itu kan kabar hoax itu. Asli kabar itu benar-benar nggak ada itu. Kayak gitu. Itu menurut gue keji banget orang kayak gitu. Temen gue, anaknya, dia sudah kena impact terhadap berita itu. Dia kerja di satu instansi, kerja di satu perusahaan, akhirnya mendapatkan semacam diskriminasi gitu loh. Cerita jelasnya kurang lebih ketika dia suruh megang tentang keuangan, akhirnya digeser, bukan dia lagi, tanpa alasan yang jelas. Kan menurut gue biadab itu hoax seperti itu, gila loh, serius. Dan ini perkembang stigma, orang boleh bilang Zaitun sarang teroris, ya kan? Zaitun mungkin ya lah yang tadi tuh pemahamannya aneh. Bayangin, gue pernah ada nih, emak gue nelpon sehari itu sampai 3 kali, saking khawatirnya sama cucunya. Dia nelpon, itu emak gue udah terganggu itu sebenarnya. Dia lihat berita, belum lagi dikirimin link yang potong-potongan gitu. Ditelepon lah, bener si Topan tuh suruh keluarin aja anaknya, kasihan begini. Gua mengcounter itu seminggu itu berulang-ulang, dan ini sudah mengganggu sebenarnya. Jadi gue ngelihatnya udah parah gitu loh, ya kan. Dan temen gue itu anaknya akhirnya dia mendapat semacam, dibilang bullying enggak ya gitu loh. Oh iya, masalah teroris, masalah apapun bisa diklarifikasi. Cuman tuduhan zina, gimana caranya? Ngelaknya gimana? Lu yang nyebarin ini bener-bener menurut gue keji gitu loh. Keji banget. Serius. Gue nggak tahu itu cara ngaduin orang itu gimana, nggak ngerti. Kita ini ya cuma nyekolahin anak ke sana, udah. Ke bawah-bawah. Ya kan? Kalau memang nggak paham, belum ngerti, jangan mencari, jangan ngeluarin statement yang enggak. Mungkin aja kalian ini mencari cuan di situ, biar engagementnya tinggi, ya kan? Bisa jadi dong. Cuman ya korban kan kita gitu loh, wali santri. Bayangin, emak gue sampai bilang, bener nggak Pan, anak-anak di Zaitun itu kalau salaman sama orang tuanya nggak boleh nyentuh. Gue bilang sama emak gue, Mam, dia udah jadi santri 7 tahun. Mami pernah lihat gak dia salaman, gak cium tangan sama Mami? Oh iya, saking kuatnya itu brainwashnya, coba. Gila gak? Menurut gue ya, stop lah. Gue udah muak sebenarnya gitu loh. Dengar-dengar yang menurut gue itu jauh banget dari kata benar, tuh jauh sekali. Terus ada juga yang nanya gue, Pan gimana Pan, kayak yang masalah salam Yahudi segala macam, anak lo diajarin juga bla 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 segala macam. Terus ada
ada yang sholatnya dicampur segala macam. Gue kasih tahu, gue bukan gak bisa jawab, tapi bukan wewenang gue, kapabilitas gue menjelaskan hal itu. Jadi nih, saran gue bagus nih buat orang-orang yang mungkin sekedar cuman pengen tahu. Bagus buat gue, buat orang-orang yang terhindar dari fitnah. Nih, saran gue, lu semua tabayun, cross check. Kalau lu mau cross check ke gue cuma kasih tahu tadi yang gue bilang. Gue bukan orang yang memiliki kemampuan untuk menjawab itu, karena ujung-ujungnya akan menjadi debat, ya kan? Alangkah lebih baiknya, ya, datanglah tabayun ke sana, gitu loh. Datang tabayun ke sana, lihat, tanya, bener nggak kayak begitu? Keuntungan tabayun itu ada dua. Pertama, lu bisa tahu mana yang bener, mana yang enggak. Pertama nih, lu tahu kebenarannya. Oh, ternyata gini tau maksudnya gitu loh. Ya kan? Oh ya, oke, paham. Itu keuntungan pertama. Keuntungan yang kedua, katakanlah lu kagak setuju sama penjelasannya Syekh. It's okay, nggak ada masalah. Lu pulang nih kayaknya mikir, kayaknya nggak gitu deh, gitu kan? Lu pulang nggak setuju, it's okay. Tapi setidaknya lu dapat saudara satu nambah, gitu. Kita ini sama-sama Muslim, ya. Yang lu sembah juga namanya sama, yang lu sembah sama, yang gue sembah sama, syahadat kita sama, kenapa pada ribut? Susah banget, tinggal datang ke Zaitun, tanya, jangan teriak-teriak bodoh, jangan teriak-teriak, bawa-bawa demo segala macam. Kita ini kan saudara, ukhuwah Islamiyah, tabayun. Kan kalian ini kan kalau ngaji kan ada tabayun namanya. Mengapa nggak lakuin tabayun gitu loh? Itu pesan saya itu aja. Kita nih umat Islam banyak. Gue keinget kata-katanya Kiai Haji almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Kita ini umat Islam mirip banget sama daun-daun kering. Diikat kagak bisa, tapi gampang kebakar. Itu katanya almarhum, benar banget kata gue. Karena semuanya apa-apa, semuanya nih dilemparin isu berantem, ribut, segala macam. Apa-apa berantem, apa-apa ribut. Kenapa tidak datang? Kita kan sama-sama beragama Islam. Sekarang miris kalau lihat di medsos, yang belain Zaitun itu justru bukan orang Islam. Ya entahlah ada kepentingan apa, tapi mereka membelain ketimbang teman-teman yang sampai saya punya teman dari semua teman yang nanya bener tuh cuma 1-2 orang. Sisanya tuh kalau dijelasin tapi kan gini. Jadi hidup gua itu dalam 1 bulan terakhir ini isinya pan katanya. Ya kan? Datanglah makanya. Oke lah, mungkin kalau yang teman-teman gue bisa nanya ke gue. Ini ustadz kondang, udah dari jauh bodoh. Ya kan? Terus bikin konten katanya santri Zaitun kalau nggak bajunya dicuci ngamuk karena bapak ibunya belum saliran. Tabayun gitu loh. Saran gua ya, stop. Sudah. Kenapa demikian? Kita ini umat Islam, sama yang disembahnya sama, syahadatnya nabinya juga sama. Kenapa pada ribut? Begitu loh. Kalau memang ada semacam dipandang tidak biasa, tinggal datang ngomong baik-baik. Datang ke sana, jangan ngajak berantem. Kayak orang tuh yang di komen, wah saya akan ke sana ngajakin berantem. Lu siapa emang? Datang baik-baik.
Itu lembaga terbuka. Nggak ada lembaga di mana-mana bebas lu keluar masuk, nggak ada. Semua punya aturan. Ngerti nggak? Kalau lu mau wawancara, ya datang ke sono, kirim surat, diterima enggak? Kalau diterima masuk, banyak komedi yang masuk. Kalau nggak diterima ya udah, lu berarti ngeselin gitu loh. Lu berarti nggak asik. Orang-orang sana juga punya pertimbangan mungkin gitu loh, ya kan? Ini saran gue aja gitu. Semua juga lu mau masuk SD Impres, coba sekolah-sekolah Impres, tahu-tahu masang kamera, saya tuh wawancara, diketok lo sama kepala sekolah, semua ada izin, ada aturannya, ada gitu loh. Jadi nggak sembarangan, datanglah tata krama baik gitu loh. Kita kan orang timur katanya, begitu. Oke, gitu aja para sahabat semua, siapapun yang lihat video saya ini. Saya tidak menyerukan untuk membela siapapun, enggak. Cuman kita hari ini sudah sulit sekali untuk komunikasi dengan baik. Jangan apa-apa semua mengandalkan emosi segala macam gitu loh. Jadi alangkah lebih baiknya ngobrol, datang gitu loh. CNN datang, Ki Candy datang, Ustadz ada juga yang datang, gitu loh. Jangan teriak-teriak dari jauh nggak jelas gitu. Ya yang kasihan juga umat, siapapun juga kasihan umat, yang terbengkalai juga umat. Itu aja sih, nggak lebih nggak kurang. Saya cuman pengen sharing itu aja. Bahwasanya santri-santri di sana oke dan oke. Oh ya, satu lagi, Zaitun itu pernah olahraga hokinya mewakili Indonesia tahun 2018. Itu prestasi luar biasa menurut gua. Jadi everything's fine di sana, nggak ada apa-apa, nggak ada yang seperti yang dibicarakan. Apalagi itu zina yang bayar 2 juta. Aduh, saya nggak ngerti hukum, nggak paham. Entah seperti itu bisa nggak diadukan polisi ke yang berwajib, karena itu sudah meresahkan sekali. Oke, gitu aja buat semua. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.